Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Bahayanya kaum Khawarij dulu dan kini. Khawarij, kisah luka di balik kehusyukan. Di suatu masa penuh gejolak, ketika dunia Islam baru saja kehilangan Khalifah Utsman bin Affan, langit Madinah memerah oleh duka dan darah. Bayangkan, seorang sahabat Nabi yang begitu lemah lembut, dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Mushaf di pangkuannya bersimbah darah, menjadi saksi bisu perpecahan besar yang mulai mencabik-cabik umat terbaik. Umat Islam gemetar. Mereka yang hidup dalam naungan wahyu kini bingung menentukan arah. Di tengah kekacauan itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipilih menjadi khalifah. Sosok yang alim dan zuhud, namun warisan konflik yang ditinggalkan begitu rumit. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menolak membayat Ali sebelum para pembunuh Utsman diadili. Ali ingin menjaga keutuhan umat. Ia memilih menunda pengadilan para pelaku pembunuhan hingga kondisi lebih stabil. Tapi Muawiyah tak menerima. Maka terjadilah perang Siffin, perang saudara antara dua pihak yang sama-sama mencintai Islam. Perang ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah titik ujian, apakah umat sanggup memilih hikmah di tengah badai fitnah. Ketika Muawiyah hampir kalah, Amr bin Ash, penasihat politik cerdik, mengangkat mushaf di ujung tombak dan menawarkan Al-Quran sebagai penengah. Sebagian pasukan Ali meminta tahkim arbitrase diterima. Dengan berat hati, Ali menyetujui. Namun keputusan ini justru menjadi awal dari luka yang lebih dalam. Beberapa orang dari pasukan Ali memisahkan diri. Mereka menuduh Ali tunduk pada hukum manusia dan mengabaikan hukum Allah. Mereka menyebut diri suci, dan menyebut orang lain sebagai kafir. Dari sinilah, Khawarij lahir. Kelompok ini dikenal fanatik, ekstrim, dan tanpa ampun. Ironisnya, mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, rajin ibadah, dan menangis saat tahajud. Tapi mereka juga yang pertama menghunus pedang ke sesama muslim. Wajah-wajah kehusyukan yang mengerikan. Mereka tak hanya keluar secara fisik dari barisan Sayyidina Ali, tapi juga secara batin dari jalan lurus Rasulullah. Ironisnya, mereka menganggap diri sebagai mujahid sejati. Al-Quran dihafal, malam-malam mereka dipenuhi qiyamul lail, dan lisannya tak lepas dari tasbih. Tapi hatinya membatu, pandangannya sempit, dan pikirannya hitam putih. Selain mereka, semua sesat. Salah satu ciri utama Khawarij adalah fanatisme buta. Mereka mengkafirkan siapapun yang berbeda pendapat, bahkan para sahabat utama. Sayyidina Ali, menantu Nabi, mereka sebut kafir. Ibnu Abbas, sang penerjemah Al-Quran, mereka anggap sesat. Mereka bunuh siapa saja yang dianggap tidak sejalan, termasuk wanita hamil yang mereka belah perutnya demi membunuh janin. Inilah potret mengerikan dari agama yang kehilangan cinta dan akal sehat. Di tangan Khawarij, agama berubah jadi pedang, bukan cahaya. Ketaatan berubah menjadi kebrutalan. Kehusyukan menjadi topeng untuk menutupi keangkuhan. Rasulullah sudah memperingatkan jauh-jauh hari. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, akan muncul suatu kaum dari arah timur, mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya. Mereka keluar dari agama, padahal hafal Al-Quran. Mereka rajin ibadah, tapi sesat. Ini bukan sekadar kisah masa lalu. Ini peringatan bagi kita hari ini. Karena Khawarij tidak pernah benar-benar punah. Mereka hanya berganti nama, wajah, dan metode. Hari ini, kita menyaksikan orang-orang yang mudah mengkafirkan, mencaci ulama, dan merasa paling benar sendiri. Mereka bicara atas nama tauhid, tapi kehilangan adab. Mereka serukan jihad, tapi hancurkan sesama muslim. Mereka larang tahlil, maulid, zikir berjamaah, tapi diam saat maksiat merajalela. Apakah ini bukan Khawarij dalam versi modern? Kekerasan berbungkus tauhid, wajah baru Khawarij. Mereka bukan lagi sekadar sekelompok orang dengan pakaian compang camping dan pedang terhunus. Kini mereka hadir lewat ceramah yang membakar, status media sosial yang mengkafirkan, video pendek yang menyesatkan umat dengan slogan-slogan kering dari kasih sayang. Mereka berkoar tentang tauhid, tetapi tak mengerti makna cinta kepada sesama. Mereka memaki ulama salaf dan khalaf, menghina santri, menyebut pondok sebagai kubangan bitah. Mereka mengganti akhlak dengan argumen kasar, mengganti kelembutan Rasulullah dengan nada tinggi penuh murka. Padahal, Rasulullah datang membawa kedamaian.
Bahkan saat berhadapan dengan kaum musyrik, beliau bersikap lembut. Ketika dilempari di Taif, beliau berdoa bukan agar mereka hancur, tapi agar keturunan mereka mendapat hidayah. Inilah akhlak Nabi, yang justru hilang dalam diri orang-orang yang merasa paling sunnah. Khawarij versi modern ini tak segan menuduh sesat siapapun yang tak sejalan. Bahkan bila engkau seorang ibu rumah tangga yang membaca Yasin malam Jumat, atau seorang anak kecil yang mencium tangan gurunya, engkau bisa mereka anggap pelaku bid'ah. Mereka membuat umat resah dan saling curiga. Mereka memecah belah masyarakat, menjadikan perbedaan sebagai alasan permusuhan. Sementara itu, musuh-musuh Islam tertawa melihat umat saling mencakar atas nama Tauhid. Ini saatnya kita sadar, bukan semua yang mengangkat kalimat Tauhid berarti lurus. Bukan semua yang berceramah tentang surga berarti punya kunci surganya. Dan tidak semua yang rajin sujud berarti dekat dengan Allah. Karena setan pun pernah sujud. Tapi ia menolak tunduk kepada perintah Allah karena kesombongannya. Maka siapapun yang sujud tapi menyombongkan diri, hakikat sedang mengikuti jejak iblis, meskipun ia hafal ribuan dalil. Ujian bagi umat, memilah antara yang nyata dan yang menyesatkan. Pecinta Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Tidak semua kesalehan itu tulus. Ada kesalehan yang hanya hiasan, ibadah yang hanya kemasan. Maka tugas kita hari ini bukan sekadar memperbanyak ibadah, tetapi menajamkan hati untuk mengenali mana cahaya dan mana api yang disamar. Khawarij modern hadir di tengah kita bukan membawa cahaya, tapi bara api yang membakar ukhuwah. Mereka tak mau diajak dialog. Mereka menolak nasihat. Bahkan mereka memelintir dalil untuk menyerang, bukan membimbing. Mereka pandai merangkai kata, tapi tidak merangkai hati. Berhati-hatilah dengan orang yang menamakan diri pembela sunnah tapi menebar kebencian. Rasulullah bersabda, akan muncul dari arah timur segolongan kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah Khawarij. Dulu dan kini, mereka hafal Quran, tapi kosong dari rahmat. Mereka berdalil, tapi kering dari akhlak. Mereka rajin ibadah, tapi memfitnah para kekasih Allah. Apakah kita akan diam? Tidak, tapi bukan dengan membalas caci dengan caci, atau fitnah dengan fitnah. Kita lawan mereka dengan ilmu, akhlak, dan kesabaran. Kita lawan mereka dengan kasih sayang dan ketegasan yang berpijak pada sunnah Rasulullah, bukan hawa nafsu. Kita ajak umat kembali kepada Islam yang indah, Islam yang lapang, Islam yang menggandeng, bukan menggulingkan. Kita kuatkan masjid dan majelis. Kita perbanyak silaturahmi. Kita rapatkan barisan para guru, kiai, ustaz, dan dai yang lurus, bukan untuk memusuhi, tapi melindungi umat dari virus sesat yang membungkus diri dengan keimanan palsu. Jalan menuju keselamatan, meneladani akhlak Rasulullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keberagaman dalam umat ini adalah rahmat. Setiap kelompok memiliki cara pandang, cara ibadah, dan interpretasi mereka terhadap wahyu Allah. Namun, perbedaan ini tidak boleh menjadi alasan untuk saling menuduh, apalagi menganggap orang lain sesat. Rasulullah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita bersikap dalam perbedaan. Beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang berbeda pandangan, meski beliau dihadapkan dengan banyak tantangan dan fitnah. Bahkan, ketika ada orang yang mengkritik atau melawan beliau, Rasulullah tetap menunjukkan akhlak mulia. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, beliau selalu mengajarkan kita untuk menanggapi kebencian dengan kelembutan. Maka, kita sebagai umatnya, harus meneladani akhlak beliau. Kita harus menjadi umat yang senantiasa mencari kebenaran dalam kebaikan, bukan kebenaran yang hanya membenarkan diri kita sendiri. Kita harus menghindari sikap fanatik yang merusak ukhuwah dan meretakkan tali persaudaraan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, barang siapa yang mengklaim dirinya benar, maka dia telah melampaui batas. Dan barang siapa yang merasa paling benar, maka dia adalah orang yang paling sesat. Kita harus senantiasa menundukkan hati dan membuka telinga untuk mendengarkan kebenaran, meskipun itu datang dari orang yang kita anggap berbeda. Kebenaran tidak ada pada golongan tertentu, tetapi pada mereka yang berusaha mengikuti jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulan, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Di akhir perjalanan ini, mari kita kembali merenung sejenak. Siapakah diri kita di hadapan Allah? Apa yang telah kita lakukan untuk menjaga agama ini tetap lurus?
Jangan sampai kita menjadi bagian dari golongan yang menyesatkan, meskipun dengan amal ibadah yang terlihat begitu sempurna. Mari kita berjuang untuk menjaga akhlak kita, menjaga kesatuan umat, dan menjaga diri kita dari sikap yang membahayakan keharmonisan. Ingatlah sabda Rasulullah, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka niatkanlah segala amal kita hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk sekadar membenarkan diri atau kelompok kita. Jangan biarkan fanatisme buta menghalangi kita dari jalan kebenaran. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hanya dengan itu kita akan menemukan petunjuk yang benar. Celah pemahaman, kaum Khawarij, ibadah yang tampak sempurna, namun salah arah. Bagian 1, Pembukaan dan Latar Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta Teguh Rahayu Selamat channel yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri kaum Khawarij dari sejarah munculnya kaum Khawarij. Suatu hari, Rasulullah berkumpul bersama para sahabat untuk melaksanakan tugas penting, membagi harta rampasan perang. Seperti biasa, harta tersebut dibagikan kepada para prajurit yang telah berjuang di medan perang. Namun, di tengah pembagian tersebut, terdengar suara keras dari seorang lelaki. "Wahai Muhammad, berlaku adillah dalam pembagian ini." Kata-kata tersebut membuat suasana hening seketika. Para sahabat terkejut, dan Rasulullah pun menoleh. Beliau menjawab dengan tegas, "Celaka kamu jika aku tidak mampu berlaku adil. Lantas, siapa yang mampu berbuat adil jika aku tidak?" Namun, lelaki itu tetap pergi dengan marah dan berkata, "Kamu tidak adil." Rasulullah kemudian bersabda, "Mereka adalah anjing-anjing neraka." Kata-kata ini menunjukkan bahwa lelaki tersebut adalah salah satu dari kaum Khawarij. Kaum yang menganggap diri mereka paling benar dan menilai orang lain sesat. Sifat pertama, merasa diri paling benar. Sifat pertama dari kaum Khawarij adalah merasa diri mereka paling benar dan menyalahkan orang lain. Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang mengikuti jalan yang benar, sementara yang lain sesat. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang tidak mau menerima pendapat orang lain dan selalu merasa paling benar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Hadis ini menggambarkan bahwa kaum Khawarij sangat tekun dalam beribadah, namun pemahaman mereka terhadap agama sangat dangkal. Sifat kedua, mudah mengkafirkan orang lain, bahkan sesama muslim. Sifat kedua adalah mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan mereka. Mereka menilai bahwa siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka adalah kafir, bahkan jika orang tersebut seorang muslim. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan perpecahan dalam umat Islam. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia telah mengkafirkan dirinya sendiri." Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya akibat dari sikap mengkafirkan sesama muslim tanpa dasar yang jelas. Sifat ketiga, berani mengkritik ulama. Sifat ketiga adalah berani mengkritik ulama besar yang jauh lebih tua dan berilmu dari mereka. Mereka merasa bahwa pendapat mereka lebih benar dan tidak segan-segan mengkritik para ulama yang telah lama berjuang dalam menegakkan agama. Dalam sejarah, kita mengetahui bahwa kaum Khawarij tidak segan-segan melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi yang sangat dihormati. Mereka menilai bahwa keputusan Ali yang menerima tahkim arbitrase dalam perang Siffin adalah kesalahan besar dan keluar dari jalan yang benar. Sifat keempat, ibadah yang tampak sempurna. Sifat keempat adalah ibadah mereka yang tampak sempurna dari luar. Mereka sangat tekun dalam beribadah, seperti salat malam, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Namun, ibadah mereka hanya sebatas lahiriah tanpa diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Rasulullah bersabda, mereka membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Hadis ini menggambarkan bahwa meskipun mereka tekun beribadah, namun pemahaman mereka terhadap agama sangat dangkal. Al-Quran dan Hadis. Sifat kelima adalah mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Hadis, namun seringkali menafsirkan keduanya dengan cara yang salah. Mereka mengambil teks secara harfiah tanpa memperhatikan konteks dan pemahaman para ulama terdahulu. Dalam sebuah riwayat,
Rasulullah bersabda, akan muncul suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun mereka membaca Al-Quran dan hadis, namun pemahaman mereka sangat terbatas. Penutupan dan hikmah. Demikianlah beberapa ciri dari kaum Khawarij. Kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam memahami agama, jangan sampai kita terjebak dalam kesalahan seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk dan menjauhkan kita dari kesesatan. Amin.